Sebelum kita reading, saya pengen perkenalkan dulu satu domestik dari P7C Indonesia yang namanya Leontin Crystal Healing. Domestik yang difungsikan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan, juga meningkatkan kesehatan bagi Anda. Di sini ada banyak seri, tetapi di sini saya perkenalkan dua yang paling familiar di kalangan praktisi ya. Di sini ada King Jaguar LCH. Ini seri tertingginya kelas Jaguar dan masuk kelas fighter juga. Di sini King Jaguar juga sering diakses oleh beberapa kalangan praktisi energi untuk membantu membersihkan cakra, membuka blocking energi, memperbesar energi kundalini, meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan, membuka simpul batin dan lain-lain gitu. Di sini Anda juga bisa akses energinya dengan menonton video ini. Tetap baik-baik LCH ini dan ucapkan King Jaguar on. Setelah itu Anda cukup duduk rileks dan rasakan pancaran energinya. Oke. Next ada lagi satu domestik di atasnya King Jaguar. Ini ada namanya Katana Aksa ya, atau pedang langit. Domestik yang satu ini difungsikan sama seperti layaknya LCH pada umumnya ya, tetapi keistimewaan dari domestik yang satu ini adalah tipe Master Fighter ya. Di sini dia dilengkapi dengan beberapa program-program yang istimewa yang bisa digunakan untuk war dengan kalangan non medis, demit, demon. Biasanya war pakai iki jauh lebih wow daripada King Jaguar. King Jaguar sendiri bisa, tetapi ini difungsikan jauh lebih maksimal lagi daripada King Jaguar. Domestik ini dilengkapi dengan persenjataan etheric ya, yang disitu bisa difungsikan untuk war, untuk tarung dengan para makhluk-makhluk low vibrasi yang ngeresek pada kehidupan manusia. Seperti itu. Anda juga bisa akses energi dari Katana Aksa ini dengan menonton video ini. Tetap baik-baik Leontin ini dan ucapkan Katana Aksa on. Setelah itu rasakan dan nikmati energinya. Relax saja dengan posisi punggung tegap sampai kepala. Oke. Bagi Anda yang pengen nge-reading secara personal bisa kontak Mas Heru, dan untuk misalkan bagi Anda yang mau pemesanan Crystal Healing juga bisa kontak ke Mas Heru atau ke Bunda Tiani. Oke, sampai ketemu lagi di fun reading tarotnya Terumusi. Bye. Oke, ketemu lagi dengan kita Terumusi channel. Kali ini kita mau lanjut fun reading lagi, mau reading tentang dark side serta pekerjaan bayangan atau dark shadow work untuk kehidupan manusia. Kali ini kita pakai tarotnya Ayah ya, tarot baru seri Spirit of the Animal Oracle. Di sini masih baru, masih halus. Kita mau coba koneksi energinya seperti apa untuk ngereading. Langsung saja kita coba reading tentang kegelapan manusia. Setiap manusia itu pasti punya sisi gelap ya, sisi gelap dan sisi terang. Dualitas ini tidak akan pernah bisa dihindari, dan seringkali dari dualitas ini membuat manusia menjadi stres, bahkan uring-uringan saat pekerjaan bayangan yang datang setiap bulan itu mulai timbul ya, mulai timbul dan bingung bagaimana cara menanganinya gitu. Nah, di sini kita coba reading aja sedikit tentang dark side yang ada di dalam diri manusia.
Bagi Anda yang misalkan pengen reading lebih rinci lagi, bisa kontak Mas Teru untuk pemesanannya ya. Untuk donasi seikhlasnya aja, tergantung resonitnya seperti apa gitu. Karena dikembalikan lagi ke hukum pertukaran energi gitu ya. Kegelapan untuk setiap jiwa itu selalu ada dan tidak bisa dihindari. Kali ini kita coba buka pakai kartu, dan kartu yang kita dapat adalah kartu grace dan kartu partnership. Oke, kegelapan dari jiwa manusia ya. Di situ seringkali iri terhadap suatu kemewahan, suatu kebebasan yang kadang-kadang nggak semua manusia itu mendapatkannya. Dan di sini saat khususnya di rekan kerja atau teman akrab yang mungkin jauh lebih sukses daripada kita, nah itu yang biasanya seringkali menyulut kegelapan kita untuk timbul. Hal yang paling umumnya ya di sini bukannya kita ikut seneng, tapi malah kita jadi uring-uringan gitu. Kenapa sih kok dia lebih sukses dari aku gitu, kenapa sih kok dia lebih maju dari aku gitu. Nah itu salah satu tanda ya kalau dark side kita, sisi gelap kita itu lagi keluar ke permukaan. Nah biasanya hal semacam ini itu tidak disadari bagi orang-orang secara umum ya, tapi bagi orang-orang yang sudah mulai mendalami spiritualitas, sisi seperti ini itu akan menjadi satu istilahnya satu kebiasaan yang sangat buruk yang harus segera dirubah seperti itu. Nah pada kartu pertama ini berhubungan dengan teman ya, yang mungkin di situ yang seharusnya teman sendiri itu menjadi support, menjadi satu bagian dalam kebahagiaan kita, justru biasanya sebaliknya saat kita di situ sisi gelapnya masih kuat gitu. Kadang kita itu malah kayak saingan sama teman kita sendiri gitu. Padahal jika spiritualitas kita sudah mulai terbangun, teman itu menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada kita, karena kita yakini semuanya adalah bagian dari cahaya Tuhan yang sama seperti itu. Hanya saja bentukan lingkungan, keadaan membuat kita menjadi berbeda. Untuk menghadapi sisi gelap yang muncul di dalam diri kita ya, itu di situ kita harus meningkatkan spiritualitas kita dengan kesadaran, mungkin bermeditasi juga bisa, merenung, berdoa dan segala macam yang di situ selalu ada pendekatan diri terhadap Tuhan sesuai kepercayaannya masing-masing ya, biar cepat mendapat pencerahan, cepat mendapat solusi dari apa yang sedang kita hadapi seperti itu. Biasanya pekerjaan bayangan ini itu seringkali membuat kita frustasi, depresi ya, sedih, yang benar-benar sedih, kecewa, marah, yang seperti nggak ada yang bisa memahami gitu keadaan kita sedang seperti apa, perasaan kita sedang seperti apa, seperti tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mau tahu gitu. Di sini makanya disarankan biasanya itu merenung sudah pasti ya, tapi sisi lain kita juga harus cari solusi kepada seseorang yang di situ tahu dan mengerti tentang shadow pekerjaan bayangan ini, karena biasanya dari situ kita akan dapat satu pencerahan, satu dorongan untuk bisa segera bangkit. Nah, ayo bangkit gitu dari masalah ini.
Tapi sebaliknya, jika spiritual Anda tidak dibenahi, maka ini di kartu kedua, ini akan menjadi lebih parah lagi ya. Sisi gelap kita akan terus menerus tersulut, kita akan semakin frustasi, semakin emosi, semakin kecewa, semakin protes dengan keadaan. Tapi sisi lain, dari datangnya pekerjaan bayangan yang selalu hadir di setiap bulannya, di situ juga menjadi awal dari tanda kenaikan level spiritual kita. Saat di situ kita mampu menyelesaikan dan menyikapi kegelapan yang sedang keluar ini dengan tetap tenang, tidak menyalahkan sana sini, tidak protes. Nah, di situ berarti diri kita sudah jauh lebih baik daripada kita yang sebelumnya seperti itu. Di sini kita hanya perlu merenung, mendekatkan diri kepada Yang Kuasa, memohon bimbingan dan perlindungan agar langkah kita ke depan semakin lancar, semakin ringan, dan kegelapan yang ada di sekitar kita tidak terus-terusan menyulut kita untuk selalu masuk ke sana seperti itu. Terus di sini aku rasanya seperti tadi ya, pendekatan terhadap teman, terhadap seseorang yang paham, ataupun terhadap apapun. Nah, setelah kita memohon bimbingan dan perlindungan kepada Tuhan, di situ biasanya kan ada satu pesan-pesan tersendiri yang disampaikan kepada kita, entah melalui orang atau melalui apapun. Nah, pada kartu ketiga ini ada pesan melalui angka, angels number ya, angel number, yang sebenarnya nggak sekedar dari angel number aja gitu. Karena kita tahu saat kita ngobrol atau berdoa kepada Tuhan kan jarang ya, walaupun mungkin ada yang bisa memahami atau langsung kena responnya Tuhan, tapi untuk beberapa orang kayak orang awam kayak aku kan nggak mungkin gitu ketika kita ngomong langsung dengar balasan suaranya Tuhan, kan nggak mungkin. Nah, dari situ Tuhan itu memberi pesan atau memberikan jawaban dari apa yang kita minta itu melalui beberapa hal ya, bisa melalui orang, melalui alam, melalui angka, melalui kode, melalui apapun yang di situ harus kita bedah lagi gitu, termasuk melalui mimpi juga. Nah, di sini setelah kita merenung, banyak berdoa, biasanya di situ ada satu petunjuk yang dimana itu menjadi satu solusi untuk kita gitu. Makanya untuk orang-orang yang sedang mengalami masa gelap di dalam dirinya yang lagi timbul, itu biasanya di situ memang harus belajar untuk menerima semuanya ya, dalam aspek bahkan dari ibaratnya dinasehati dari anak kecil sekalipun. Seperti pada kartu keempat ini ada The Pink Rose of Lady Nada. Walaupun tadi waktu di awal-awal energinya agak ngacak, tapi setelah dibuka kartu kedua lebih enjoy lagi, lebih agak dapat gitu pesannya. Mungkin karena kartu pertama masih baru, jadi belum penyelarasannya belum maksimal ya. Di kartu kedua ini pesannya cukup lumayan gitu. Untuk menyelesaikan shadow work memang betul harus merenung, banyak berdoa, terus cari solusinya itu kepada orang yang sudah tahu ataupun mau memahami juga gitu, bukan orang yang nggak tahu dan nggak mau tahu. Karena orang yang seperti itu biasanya ketika kita dalam masa gelap itu bukannya memberi solusi, malah membuli kita gitu, yang di situ nanti akan semakin memperburuk keadaan juga ya. Tapi jika kita curhat kepada orang yang tepat, itu nanti di situ ada satu jalan tersendiri untuk memecahkan masalah kita seperti itu. Hanya saja memang ya pekerjaan yang satu ini itu cukup menguras energi ya, baik secara fisikal, mental, dan emosional. Yang di situ sebenarnya jadi satu ajang pelatihan diri juga itu, cara alam meningkatkan kesadaran kita, level kita ya, dengan PR itu tadi. Tanpa PR itu kita tidak akan pernah meningkat levelnya gitu.
dari diberikan satu PR saat kita bisa menyelesaikan, nanti di situ kan ada satu wadah yang terbersihkan lagi gitu. Tapi sebaliknya, jika ada penundaan, PR bulan ini ditunda, PR bulan ini ditunda, nanti akan tumpuk jadi satu blek, dan tiba masanya ketika misalkan kita di situ dipaksa oleh alam untuk naik level kesadaran yang lebih tinggi, semua PR itu diblekkan sekalian dan itu akan menjadi jauh lebih berat lagi. Seperti itu. Sebenarnya lebih baik PR bayangan yang satu ini ketika sudah mulai datang kita urus satu persatu gitu. Jangan ada banyak penundaan, karena di situ nanti akan lebih berat ketika nanti di situ terjadi gejolak alam yang lebih ekstrim dan alam memaksa kita untuk mengerjakan semuanya secara langsung, secara cepat seketika saat itu juga. Nah, itu akan jauh lebih stres lagi. Di sini kita harus sama-sama belajar ya, belajar memahami bahwasanya setiap manusia itu punya sisi gelap di dalam dirinya, tapi juga sisi cahaya selalu ada, karena itu bentuk dari keseimbangan dualitas dunia atau 3 dimensi ya. Di sini dengan kita mulai sadar, memperbaiki spiritual kita, di situ kita bisa berdamai menerima semuanya. Kita tidak memusuhi kegelapan, karena kegelapan itu ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu mengendalikannya. Jangan sampai terlalu terbawa, juga jangan sampai terlalu memusuhi gitu, karena bagaimanapun kita juga mau nggak mau ya, sisi kegelapan itu juga ada kalanya itu kita butuhkan seperti itu. Tapi ada kalanya juga sisi kegelapan itu cukup kita simpan untuk jadi bahan belajar agar kita menjadi pribadi yang berbudi luhur seperti itu. Karena kita tahu ya, nggak mungkin Tuhan menciptakan suatu hal tanpa ada alasan atau tiada gunanya. Semua yang ada di dunia ini, terlepas dari sekecil apapun itu, pasti di situ memiliki fungsi yang jika ditempatkan pada tempat yang tepat itu nanti akan memancarkan manfaat juga. Tapi sebaliknya, sebaik apapun itu, ketika salah penempatan itu pun akan menjadi satu bencana, satu keadaan yang nggak bisa membuat kehidupan damai gitu, seperti itu. Next kita nanti akan memasuki tahun-tahun yang mungkin jauh lebih, nggak dibilang gelap, tapi vibrasinya sudah mulai terasa ya menjelang akhir tahun. Jadi saya sarankan buat semuanya jaga kesehatan baik-baik, jangan ceroboh dan tetap berkesadaran.